Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun telah berlalu sejak dimulainya kepengurusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung masa bakti 2023-2028. Dengan komitmen dan semangat kebersamaan, kami terus melangkah maju, membawa misi mulia untuk menciptakan kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tahun pertama ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat pondasi yayasan. Kami telah melakukan penataan manajemen yang lebih terorganisir, memastikan setiap divisi bekerja selaras dengan visi dan misi yayasan. Dengan struktur yang lebih solid, kami memaksimalkan efisiensi operasional untuk melayani masyarakat. Keuangan adalah tulang punggung keberlanjutan program. Melalui restrukturisasi keuangan, kami melakukan pemetaan keuangan dengan profesional, memastikan setiap rupiah yang dikelola dapat digunakan secara optimal untuk mendukung berbagai program strategis yayasan. Di sektor pendidikan dasar, menengah, dan atas, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran dan fasilitas, renovasi gedung sekolah, pengadaan alat peraga modern, serta pelatihan guru telah menjadi langkah nyata kami untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi para siswa. Pada tingkat pendidikan tinggi, kami telah memperluas dan melengkapi sarana serta prasarana seperti pembangunan gedung untuk kelas internasional, pembaharuan gedung rektorat, gedung perpustakaan, dan pembaharuan gedung-gedung fakultas. Langkah ini dilakukan untuk mendukung mahasiswa dalam menciptakan inovasi dan berkompetisi di era global yang berdaya saing tinggi. Sebagai bagian dari langkah strategis, kami melakukan penataan ulang kawasan pendidikan dan kesehatan. Dengan perencanaan tata ruang yang lebih baik, kami menciptakan kawasan terpadu untuk mendukung kolaborasi antara lembaga pendidikan, rumah sakit, dan masyarakat. Kami menyadari pentingnya teknologi dalam era digital. Oleh karena itu, sistem informasi terintegrasi telah dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan data serta pelayanan yang lebih cepat dan efisien di seluruh unit pelaksana kegiatan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Untuk mendukung keberlanjutan operasional, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung mengembangkan usaha di sektor-sektor strategis seperti PT LAS yang bergerak di bidang pembangunan dan infrastruktur, PT Genesa di bidang kuliner dan logistik, PT S-Atur di bidang tour dan travel, dan unit bisnis lainnya. Melalui inovasi dan manajemen profesional, kami memastikan usaha ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. 1 tahun yang penuh pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan panjang kami. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, kami yakin dapat menghadirkan lebih banyak perubahan positif. Keikhlasan pendiri, perintis, dan pendahulu Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung menjadi fondasi penting dalam perjalanan ini. Oleh karena itu, kami mengundang semua pihak untuk mendukung perjalanan ini. Bersama, kita melangkah untuk membangun generasi khairul ummah masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan semua pihak. Bersama, mari kita wujudkan visi dan misi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Mohon perhatian, sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Kami informasikan bagi Bapak Ibu yang membawa handphone, mohon dengan hormat untuk dinonaktifkan atau dialihkan di nada getar saja agar nantinya tidak mengganggu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da wa nasara abda, wa a'adza jundahu wa hadaman ahdaba wahda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Azhar Kombo, dan seluruh jajaran pembina. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Profesor Dr. Bambang Tribawono, SH.MH, beserta seluruh jajaran pengurus. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengawas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Haji Hasan Toha Putra MPA, beserta seluruh jajaran pengawas. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Profesor Dr. Haji Gunarto, SH.MH, beserta seluruh wakil rektor yang berkesempatan hadir. Juga yang sama-sama kita hormati dekan dan wakil dekan yang ada di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung,
juga Kepala Program Studi yang ada di lingkungan Unisula. Yang sama-sama kita hormati Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Dr. Agus Ujianto, SPB, MSI, MED, beserta seluruh jajaran direksi. Yang sama-sama kita hormati Direktur Rumah Sakit Islam Gigi Mulut, Dr. Gigi Kusuma Arbianti, MM. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang berada di lingkungan pendidikan dasar dan menengah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Juga yang sama-sama kita hormati pimpinan unit usaha, Direktur PT Genesa, Direktur PT LAS, dan Direktur Setia Amanah Umat, dan seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Insya Allah semua dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian mutlak milik Allah Azza wa Jalla, Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang. Puji Allah Maha Bijaksana, tak pandang tempat dan suasana. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami membacakan susunan acara kajian tematik Ramadan Keluarga Besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 75 tahun Sultan Agung Bangkit sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne dan mars Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dilanjutkan dengan sambutan, dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti, yakni kajian tematik Ramadan Keluarga Besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dan nanti diakhiri dengan doa. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara NS Makdum Alaidin Eskep Mkep. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne dan mars Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Hadirin dimohon berdiri.
diriku hanya pada Allah Azza wa Jalla tercinta. Ku teguhkan niat di dada, ku kobarkan semangat berkarya, YBWS Jaya di persada. Ku akrabkan jiwa dan raga, ku abdikan diriku hanya pada Allah Azza wa Jalla tercinta. Ku teguhkan niat di dada, ku kobarkan semangat berkarya, YBWS Jaya di persada. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Badan Wakaf Sultan Agung lembaga kami berkembang karena keikhlasan pendiri. Kita semua di sini adalah pengabdi mencari ridho ilahi. Mengemban amanah wakaf tugas mulia, pendidikan, kesehatan, dakwah kita. Generasi khairul ummah visi utama demi bangsa dan negara. Jihad dalam berdakwah, berkarya untuk ibadah, semua karena Allah. Badan Wakaf Sultan Agung teruslah berjuang, perangi kemiskinan, perangi kebodohan. Badan Wakaf Sultan Agung semangat ikhtiar, berdakwah tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berhikmat untuk umat memberi manfaat, menjadi umat penebar rahmat. Bismillah kekuatan kami dalam melangkah, berkuat ukhuwah dalam berjamaah, satukan hati dan jiwa dalam berdakwah, Sultan Agung semakin berkah. Jihad dalam berdakwah, berkarya untuk ibadah, semua karena Allah. Badan Wakaf Sultan Agung teruslah berjuang, perangi kemiskinan, perangi kebodohan. Badan Wakaf Sultan Agung semangat ikhtiar, berdakwah tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berhikmat untuk umat memberi manfaat, menjadi umat penebar rahmat. Berhikmat untuk umat memberi manfaat, menjadi
ilham. Kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ucapkan selamat datang kepada beliau yang terhormat Kiai Haji Munif Muhammad Zuhri yang akan menjadi pembicara kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Giri Kusumo, Meranggen, Demak. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung kepada yang terhormat Profesor Dr. Bambang Tribawono, SHMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya masih dalam kondisi puasa, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati, ini guru kami, beliau senantiasa mendoakan pengurus, dan luar biasa ketika kami menghadap beliau itu kami mendapat berbagai pencerahan dan hati kami itu jadi terbuka. Yang saya hormati tentunya beliau pengasuh Pondok Pesantren Giri Kusumo Meranggen, Demak, Kiai Haji Munif Muhammad Zuhri, atau biasa kami mengundang beliau itu Yi Munif. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga Ketua Pembina Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Azhar Kombo. Yang saya hormati anggota pembina, ini guru kami juga. Alhamdulillah ketika kami ada berbagai hal yang harus kami pecahkan, senantiasa kami hadir dan mengadopsi berbagai solusi yang diberikan beliau. Anggota pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Romo Ya Ali. Yang saya hormati juga anggota pembina yang hadir dan biasa duduk di belakang. Ini Habib Ayi kalau saya manggil. Yang saya hormati juga yang hadir anggota pembina Bapak Dr. Haji Didi Ahmad Supadi, Dr. Andes MM. Yang saya hormati juga tentunya Ketua Pengawas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Haji Hasan Toha Putra MBA, atau saya biasa memanggil itu Bib Hasan. Dan saya banyak belajar dari Bib Hasan terkait dengan ketenangan dan kesabaran beliau memimpin Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Yang saya hormati juga anggota pengawas yang senantiasa memberikan doa-doa kepada pengurus, Bapak Dr. Andes Haji Musman Talib MAG. Dan kami tadi mendapat informasi untuk Prof. Jamil, beliau belum bisa hadir. Lalu yang kami hormati juga rekan-rekan pengurus YBWSA,
yang hadir, alhamdulillah semuanya hadir di sini. Ini sahabat saya, saudara saya, Gus Ja'far, Dr. Muhammad Ja'far Sotik. Saya biasanya manggilnya Gus Ja'far. Yang saya hormati juga Bendahara Bang Sabto Hartono, SEMM. Yang saya hormati Kabid Pendidikan Tinggi, Profesor Dr. Andes Widianto MSI PhD. Yang saya hormati Kabid Didasmen, ya, Bang Dr. Turahmat SH SPD MPD. Beliau yang memimpin sekolah-sekolah kita. Yang kami hormati juga Kabid Kesehatan Bapak Dr. Masudi. Yang kami hormati Kabid Wakaf Dakwah dan Pesantren Gus Athoillah SPDI MPD. Yang saya hormati juga Kabid Pembangunan dan Pengelolaan Aset Bapak Dr. Rahmat Mudiono MT PhD. Yang kami hormati juga Mas Sigit Purnomo, Kabid Pengembangan Usaha, Sigit Purnomo SH MKN. Lalu yang kami juga hormati Kabid Litbang dan Kerjasama, Bang Dr. Insinyur Muhammad Qosiin STMT. Yang kami hormati yang hadir pada hari ini, Bapak Rektor kita, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Gunarto SHSE AKT MHum. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berdampingan dengan Imunif. Jadi nanti bertambah cahaya kiainya. Yang saya hormati juga Wakil Rektor 1, 2, dan 3, ada Bapak Andre Sugiono STMT PhD, ada Bapak Dedi Rusdi SEMSI AKCA, ada juga Bapak Muhammad Kumarudin STMSC PhD. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Ini Pak Direkturnya hadir, Pak Dr. Agus Ujianto MSI Med SPB. Yang kami hormati juga tentunya Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sultan Agung, Dr. Gigi Kusuma Abdianti MMR, dan juga direktur-direktur daripada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh yayasan. Direktur PT Kinesa, Dr. Tony SMH, Direktur PT S-Atur, Mas Luther Aristono SMH, Direktur PT Lumintu Agung Sejahtera, Erna Sunanti SPD MHum. Yang saya hormati juga tentunya Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi di lingkungan Enesela. Yang saya hormati juga tentunya Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah di lingkungan Didasmen YBWSA, dan seluruh tamu yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama dan paling utama, kita bersyukur pada Allah atas segala yang telah diberikan Allah kepada kita. Nikmat yang telah dikaruniakan Allah pada kita ini tidak terhingga. Tidak bisa kita hitung satu persatu dalam kehidupan kita. Sehingga bersyukur menjadi pondasi dasar dalam kita melangkah di dunia ini. Allah akan melipat gandakan kenikmatan kepada
kita ketika kita bersyukur. Dan kita bisa menikmati perjalanan kehidupan ketika kita bersyukur. Dan semakin kita bersyukur, semakin bertambah keyakinan kita pada Allah Ta'ala. Sebagai zat yang Maha Agung, zat yang menjadi tempat kita untuk meminta dan bergantung kepadanya. Dan kita mohon pada Allah agar hari-hari kita senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Berulang kali saya sampaikan bahwa manusia itu lemah, tempatnya salah dan khilaf, sehingga kita tidak bisa membaca mana yang menjadi pahala dan mana yang perbuatan kita belum menjadi pahala. Maka untuk mencapai satu kebahagiaan yang abadi nanti kita membutuhkan syafaat Nabi Agung Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, ini digaungkan oleh Bapak Rektor, digaungkan juga oleh Bapak Ketua Pembina dan dekan-dekan, membangun karakter birrul walidain, mencintai, menghormati, menyayangi, mengabdi kepada kedua orang tua kita dengan lillah dan menjadikan diri kita menyayangi anak-anak kita dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita alhamdulillah bersyukur sekali kita kehadiran beliau Yai Munif, Romo Yai Munif yang telah berkenan menyempatkan waktu untuk bisa hadir bersama kita terkait dengan kajian tematik pada hari ini dengan tema sebagai generasi terbaik dan soleh. Nanti kita akan mendapati banyak ilmu yang bisa menjadi kajian kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya memaknai generasi terbaik itu sebetulnya sangat sederhana, tetapi implikasinya, penerapannya itu menjadi sesuatu yang memang harus kita perjuangkan. Jadi generasi terbaik itu menurut saya ya generasi yang ketika dia berikrar itu dia akan menepatinya. Dan ikrar yang disampaikan itu adalah apa yang kita baca sehari-hari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi generasi terbaik itu yang menjadikan segala sesuatunya, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu generasi yang terbaik. Sekarang sejauh mana kita mampu mengaplikasikan bahwa apa yang kita kerjakan ini hanya untuk Allah. Nanti tentunya Romo Yai Munif akan menyampaikan tentang generasi terbaik, generasi khairul ummah, generasi yang bermanfaat bagi yang lain. Yang kembali apa yang dilakukan itu hanya kepada Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mendengar apa yang disampaikan para ulama, ya, jadi kita ini orang dengan profesinya masing-masing. Mungkin saya dan Prof. Gun itu di bidang hukum, Pak Dr. Masudi, Pak Direktur itu di bidang kesehatan, ya. Bu Dr. Gigi itu juga di bidang kesehatan, ya. Pak Rahmat di bidang pembangunan. Jadi kita ini berjalan dengan profesinya masing-masing.
tentunya ada perbedaan dalam menjalankan profesi. Saya mungkin punya kekurangan di bidang pembangunan, Pak Rahmat lebih menguasai pembangunan. Tapi ada sesuatu yang sama yang menjadi tujuan kita. Apa itu? Kembali bahwa yang kita lakukan adalah berpulang pada Allah. Sehingga di hari yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mendengarkan, menggali diri kita dengan berbagai profesi yang kita miliki, apakah yang kita lakukan ini sudah harus kembali pada Allah. Jadi kalau kita mendengar para alim itu menyampaikan ada orang itu yang dirindukan surga. Yang pertama, orang yang dia senantiasa itu menutup aurat. Orang yang lillah mencintai kedua orang tuanya. Orang yang menyendiri dalam heningnya malam dan memohon ampunan pada Allah. Orang yang mencintai istri atau suaminya sampai maut memisahkan mereka karena Allah. Dari pertanyaan itu, di manakah kita? Siapakah kita? Apa yang kita raih dan kita tuju, kecuali semuanya berpulang pada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Sekali lagi kami dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Romo Yai Munif yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kami, dan kami mohon Romo Yai Munif senantiasa ya, untuk berkenan menyempatkan waktu berkunjung ke tempat kami, dan sebaliknya kami berkunjung ke tempat Romo Yai Munif. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, demikian bersama telah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Profesor Dr. Bambang Tribawono, SHMH. Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya acara yang kita nantikan bersama, yakni kajian tematik Ramadan Keluarga Besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 75 tahun Sultan Agung Bangkit. Untuk itu dengan penuh hormat kepada yang terhormat Kiai Haji Munif Zuhri untuk bisa menempatkan tempat yang telah disiapkan oleh panitia, yang nanti akan dipandu oleh beliau Bapak Dr. Agus Irfan, SHI MPI. Pada beliau kami persilakan. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita ikuti bersama kajian tematik, dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an, amma ba'd. Ashabul fadilah yang sama-sama kita muliakan, Romo Kiai Haji Munif Muhammad Zuhri athallallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah, pengasuh Pondok Pesantren Giri Kusumo, Meranggen, Demak. Yang saya hormati, yang saya muliakan
para yai, alim ulama, para sepuh Yayasan Badul Wakaf Sultan Agung, mulai dari jajaran pembina dan pengawas, wabil khusus kepada Ketua Umum, pengurus Ketua Umum Yayasan Badul Wakaf Sultan Agung, Profesor Dr. Bambang Tribawono SHMH beserta jajarannya. Yang saya hormati, kami muliakan Bapak Rektor Unisula, Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH beserta jajarannya, Direktur Rumah Sakit Sultan Agung, Bapak Dr. Agus Ujianto beserta jajarannya, Ibu Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Ibu Kusma Arfianti beserta jajarannya, para bapak, para dekan, para kaprodi, dan semua saja yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bermuajahah dalam rangka menghadiri acara tematik Kajian Ramadan yang diadakan oleh yayasan, dan ini adalah kali kedua setelah minggu kemarin kita juga mengikuti kajian yang sama dengan narasumber Gus Koyum dan dengan tema tentang inovasi dan produktif. Dan sebagai kelanjutannya, pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama nasihat petuah beliau, khususnya terkait tentang tema prestasi terbaik dan kesalehan, yang tadi oleh Pak Ketua dikerucutkan menjadi generasi terbaik. Ini sebenarnya jujur saya deg-deg ini. Deg-deg begitu lihat Pak Ketum senyum, saya langsung alhamdulillah, deg-degnya hilang. Tema tentang prestasi terbaik dan kesalehan ini cukup menarik dilihat dari berbagai perspektif. Apakah kita kaji dari Islam sebagai agama dogmatik atau sebagai peradaban? Ini dua hal yang selalu seksi untuk dibincangkan. Kenapa? Karena Islam sebagai ad-din merupakan satu-satunya agama yang mendorong tentang inovasi, tentang produktif, dan tentang prestasi terbaik. Kalau dalam bahasa Gus Koyum kemarin ada kata ibda' sebagai bahasa Arab dari inovasi itu yang selaras dengan kata iqra dan istiqra sebagai bentuk dari penelitian, inovasi dan sebagainya. Begitupun dalam sisi peradaban, bahwa menjadi terbaik dan saleh itu bukan hal yang utopis atau hal yang melangit, karena dalam sejarah Islam pernah muncul sebagai peradaban yang berkembang dan maju tidak kurang dari 500 tahun lamanya, yang kemudian muncul dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Ini perjalanan yang real, yang hari ini kita sulit untuk mengambil atau melihat sosok figur atau simbol. Kira-kira hari ini siapa atau kayak apa sih simbol prestasi terbaik dan saleh? Sebagai pengantar, mohon maaf, saya sedikit cerita. Ada satu desa, salah satu desa di Brebes, sebagai satu desa penghafal Al-Quran secara budaya, Pak Yai. Ini bukan santri, tapi murni orang kampung yang hafal itu karena budaya. Yang di tahun 2004 itu tidak kurang dari 600 orang itu hafidh-hafidh. Sekali lagi bukan santri. Dan 2013 menyusut menjadi 165. Dan 2023 menyusut menjadi 30 orang. Faktornya sepele. Kenapa jumlah tahfidz itu menurun drastis? Ambillah karena tahfidz kita anggap sebagai ekspresi kesalehan, sebagai ekspresi kesalehan. Kenapa orang berubah yang tadinya suka menghafal menjadi tidak? Simpel saja, karena menghafal Quran itu dianggap sebagai, mohon maaf, madesu, masa depan suram. Karena lalu selesai menghafal Quran paling ditepeki madin, paud yang notabene tidak ada, mohon maaf, tanpa rezekinya tidak ada. Nah, maka jawabannya adalah tentu mendampingi mereka
mereka sudah saleh secara katakan ekspresif. Tetapi mereka lemah dari segi prestasi. Kalau kita artikan sebagai materi, maka butuh pendampingan atau namanya butuh pendidikan pasca tahfidz. Dan satu lembaga yang memberikan itu pertama dan terbanyak adalah Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Jadi Pak Rektor, saya mohon izin menyampaikan, Unisula tidak saja memberikan beasiswa terbanyak, tapi pionir pertama kali. Sebelum kampus lain membuka beasiswa, Unisula sudah ada sejak 2003 membuka beasiswa untuk program pasca tahfidz sampai hari ini. Sebelum kampus-kampus lain itu memberikan beasiswa yang sama. Baik, Bapak sekalian, atau kemudian sebaliknya ada fenomena prestasi terbaik tetapi tidak saleh. Maka kasus hari ini misalnya di isu nasional, setelah kita melihat tentang praktek korupsi di Pertamina, ini kan secara prestasi luar biasa. Mereka para cendekiawan, mereka muslim mayoritas, tapi tidak memiliki mental kesalehan. Nah, maka pada pagi hari ini kita akan mendengarkan petuah nasihat beliau, kira-kira bagaimana bentuk prestasi terbaik dan saleh, terutama dari sisi akhlakul karimah. Waktu 30 menit kagem beliau menyampaikan petuahnya, nasihatnya, dan nanti selebihnya kami persilakan kalau ada yang mau bertanya kepada beliau. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudatil muhtadin al-mahdiyin ja'alana Allah wa iyyakum min ibadi salihin al-faizin al-aminin bi khidmati nabiyihil karim. Amin. Amma ba'd. Dun sewu kula tak cara Jawa mon nggih. Cara Indonesia malah ngiling-ngiling men. Sedaya mawon ingkang saha rawuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kula saged sowan wonten Yayasan Sultan Agung ingkang tentu sampun boten perlu kula matur malih apa sebenarnya Sultan Agung di Semarang ini. Kalau sampun kathah dipun ndikaken dening ketua yayasan. Para sedaya ingkang samurawuh, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah nikmatul iman, di mana kita
masih beriman. Dan ini merupakan modal kekayaan dasar yang paling besar dan paling tinggi nilainya. Tiang menika badhe ngraosaken bahwa hidup ini indah dalam keadaan apapun itu. Dan ku ditimbang saking ageng alitipun iman. Mboten masalah dunyane, mboten masalah akhirate. Nek iman niki memang besar dalam hati ini dan kuat kukuh. Betapapun didera oleh banyak sekali masalah dan badai, tetapi karena kiat betul-betul masalah. Nabiullah Nuh alaihissalam berdoa nyuwun datang Gusti Allah, karena begitu kaumnya selalu menentang dan memusuhi. 50 tahun ini lalu terkabul. Nabi Musa alaihissalam berdoa, mudah-mudahan Fir'aun ditumpas. Ini menunggu sampai 40 tahun. Nabi Ayub alaihissalam mulai awal cobaan, kekayaan semua habis. Bahkan istri yang 4 tinggal 1. Bahkan badan yang dulu sehat wa'afiyah tiba-tiba sakit. Sampai 18 tahun. Allah mengabulkan. Ini menjadi contoh sebenarnya bagi kita. Dengan iman, tentu akan ada sabar di sana. Tentu ada syukur di sana. Tentu ada tawakal di sana. Tentu ada ridho di sana. Ketika kita beriman dengan iman yang kuat, selesai semua dan tidak ada masalah. Lalu ukuran iman itu yang kayak apa? Apakah cukup kita bersyahadat dan lalu sholat dan puasa pada bulan Ramadan, zakat kalau sudah sampai nisab, kita pergi ke Mekah, Madinah, berhaji, kalau kita mampu. Apakah ini sudah dikategorikan orang yang beriman? Sementara kalau kita melihat kenyataan di lapangan ini, banyak sekali orang bersyahadat, apalagi tiap sholat itu akan melafalkan ini. Dan kita juga melihat banyak sekali orang sholat di masjid-masjid. Puasa pada bulan Ramadan ini puasa semua. Mungkin kita juga pernah berzakat dan pernah juga kita pergi haji. Tapi apa yang terjadi? Kita melihat jarang sekali kita temukan di alam ini orang yang dalam ketulusannya mengagungkan Allah, memuji Allah, dan dengan lapang hati menerima apapun keputusan Allah. Sebaliknya yang kita lihat,
banyak sekali orang yang merasa bahwa hidupnya ini penuh masalah. Hidupnya tidak bahagia. Hidupnya merasa paling rendah di dunia ini. Maka menurut saya, iman ini sebenarnya yang akan memberikan nilai pada wajah kita masing-masing. Maka dari itu saya hanya bisa berharap dan berdoa. Mudah-mudahan Yayasan Sultan Agung akan menjadi di Jawa Tengah ini menjadi badan, menjadi wadah untuk bagaimana masyarakat di Jawa Tengah khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia ini untuk benar-benar menjadi orang beriman yang sesuai dengan anjuran Al-Quran. Dalam Al-Quran ada dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita bertanya, sudahkah kita beriman? Coba lihat ayat ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini satu saja dulu. Orang beriman menurut batasan ayat ini yaitu orang-orang ketika dia mendengarkan Allah disebut, nama Tuhan disebut Allah, wajilat qulubuhum, tergetar hatinya. Kira-kira pernah enggak kita mendengar kalimat Allah? Apalagi setiap waktu ada dikumandangkan azan yang tentu akan diawali dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahkah kita merasa tergetar? Lalu kita merasa bahwa kita telah beriman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika mendengar ayat Allah dibaca, akan semakin bertambah keimanan terhadap Allah. Apakah kita seperti itu? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan selalu tawakal. Karena memang Allah lah yang akhirnya menentukan semua usaha kita, semua doa kita, semua harapan kita. Kita oleh Allah hanya diberi satu posisi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
Kalau ada orang yang menanyakan saya, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i data'an. Aku akan menjawab ketika dipanggil. Artinya apa? Dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa kita harapkan untuk menolong kita ketika kita memang membutuhkan pertolongan. Kecuali satu, Allahus Samad. Kita hanya diberikan ini. Kita hanya diberikan posisi satu saja, memohon, berdoa, meminta. Kita tidak akan bisa memaksa Tuhan. Allah yang menghendaki apapun yang dikehendaki. Dan Allah akan memberikan jalan menuju apapun yang dikehendaki itu. Tetapi kita tidak bisa memaksa Allah dengan jalan yang kita lihat sebagai jalan yang diberikan oleh Allah untuk mewujudkan kehendak itu sendiri. Nun sewu cara Jawa kemawon. Contoh, Allah niki maringi rezeki dhateng makhluk sing kathah limrahipun mawi srana, tidak begitu saja, tidak datang tiba-tiba, tetapi melalui jalan nyambut damel, apa itu berdagang atau itu kerja di kantor atau siapapun yang lain. Ini Allah memberikan rezeki kepada kita dengan jalan itu. Dan ketika Allah itu sudah menghendaki sesuatu, maka Allah juga akan membuat jalan itu sendiri. Tetapi kita tidak akan bisa memaksa Allah dengan jalan itu. Saya tak usaha, kulo tak usaha, apapun usaha saya, dan Allah harus memberikan apa yang menjadi keinginan saya. Apa yang menjadi harapan saya beri saya. Milo, menurut saya lagi, sebenarnya kita ada di posisi yang paling baik dan indah dan sekaligus mendidik diri bahwa kita adalah makhluk Allah, hamba Allah yang sesuai dengan Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita benar-benar menyatakan diri sebagai seorang hamba terhadap Allah yang Maha Agung, dan kita beriman terhadap Allah yang Maha Kuasa, dan kita selalu berserah diri, bertawakal, mewakilkan untuk keputusan akhir dari semua apa yang kita lakukan. Apalagi yang menjadi masalah? Mila kula sering matur, dunya iki meh sing elek, meh sing apik, itu semua saya. Selama kita sendiri ini orang yang baik. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya bahwa idza saluhal jasadu kulluh. Ketika hati ini baik, maka akan baik semua langkah dan gerak hidup ini. Sakit saya, Nabiullah Ayub sakit, menjadi orang yang terpenjara saya, Nabi Yusuf terpenjara bahkan menunggu 13 tahun.
Sebenarnya tidak ada yang harus kita risaukan apapun keadaan dunia ini, mau banjir, mau longsor, mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau naik jabatan, mau turun jabatan, bahkan di PHK, mau malam, mau siang, tidak ada masalah. Yang jadi masalah sebenarnya bukan dunianya, tapi kita sendiri, bagaimana menghadapi situasi itu. Ketika orang ini sakit dan hatinya tetap baik, sabar, ini akan menjadi penghuni surga. Ketika kita sehat dan kita baik, kita bersyukur, kita juga akan menjadi penghuni surga. Ketika kita bangkrut, tetap kita sabar dan baik. Muhasabah, evaluasi, mudoroso, dan menjadi jalan untuk menuju lebih baik. Saya ditinggal istri, alhamdulillah, karena bisa nikah lagi. Mau jadi manten dapat, alhamdulillah semua. Saya ini pernah sowan ke salah satu orang yang saya anggap guru besar saya, Mbah Kiai Abdul Hamid Kajoran Magelang. Saya mohon doa ke beliau. Beliau cuman dawuh begini, Gus, ndonga sing paling apik iku mung siji, alhamdulillah. Wis sing akeh alhamdulillah. Ini saya ingat cerita kecil ini. Ada rombongan dari pengurus NU Jawa Tengah, padahal niku satu mobil mau ke Jakarta ke PBNU. Salah setunggale sing nitih mobil niki rombongan niki Mbah Kiai Syahid Kemadu. Desa dusun Kemadu di daerah Sarang. Pada saat perjalanan ke Jakarta lewat jembatan panjang, mobilnya wonten ing Pemalang. Ada salah satu anggota rombongan ini noleh teng jendela niku semerep lepen, teng mriku niku wonten ingkang nembe umbah-umbah, dan keadaannya si tiang niki setengah telanjang, keleresan tiang estri. Niki salah satu anggota rombongan itu, ya Allah, Mbah Said Kemadu radi penasaran ono apa. Noleh, alhamdulillah. Niki Mbah Said niki dahar apa nggih alhamdulillah, kejaduk meja nggih alhamdulillah. Mila dunia niki mboten iso diwahi. Dunia ini tidak akan bisa dirubah. Dunia ken minyak nggih ngoten niki bentuke. Dibangun, hancur terus mawon. Karena tidak ada dunia bersifat abadi. Mila lajeng sing kedah dipun bangun sebenarnya adalah diri kita, jiwa kita, ruh kita dan hati. Ketika hati ini baik, tidak ada masalah. Yang di luarmu hujanmu, badaimu, robmu apa, tidak masalah. Karena diri kita sudah baik. Niki sing dicontohkan oleh
junjungan kita, Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah nek cara bahasane kula merinding menghadapi masalah di alam ini. Beliau ini sudah digodok oleh Allah sejak sebelum lahir. Nek cara wayang niku Gatotkaca dipatah dados senopati perang agung Baratayuda Jaya Binangun dicemplungne sik bayi dicemplungne ning kawah Sondro Dimuka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dan kita tahu dan kita yakini bahwa Rasulullah adalah makhluk yang paling baik. Maka di dalam qasidah yang disusun oleh Yai Said Muhammad Al-Busiri ini, Abu Said Muhammad Al-Busiri, wa mablaghul ilmi fihi annahu basharu wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Niki kalau kita menggunakan akal melihat Rasulullah, ya hanya sampai pada bahwa Rasulullah adalah seorang manusia. Tetapi perlu kita yakini bahwa wa annahu khairul khalqi kullihim, sebaik-baik makhluk Allah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, apa yang kita pernah tahu tentang cerita seorang Rasulullah dari mulai awal sampai akhir. Apakah beliau orang yang duduk di singgasana, dampar kecono, betul? Apakah beliau orang yang kaya raya dan punya rumah yang mewah dan megah, betul? Apakah beliau adalah seorang usahawan yang sukses dan akhirnya mempunyai harta bertumpuk, paribasane iso ngemperi jagat, mboten? Beliau 2 hari tidak makan, sehari makan. Beliau hanya punya gamis yang menurut salah satu cerita tambalan ini wonten selangkung. Di rumah beliau yang kecil dan hanya beberapa meter persegi. Tidak ada hal-hal yang seperti kita punya di rumah kita. Beliau punya khatamah perempuan, kalau tidak salah. Beberapa tahun melayani beliau, khatamah ini masih menganut agama Yahudi dan tidak masuk Islam sampai beliau wafat. Apakah beliau naik pesawat jet pribadi? Apakah beliau naik mobil mewah pribadi? Mboten. Lalu sukses apa yang menjadi batasan dari kita sendiri untuk hidup ini? Bukankah secara lahiriah kita sudah lebih semua dari semua itu? Kecuali satu. Apa? Hati, Pak. Mungkin kita sholat zuhur, mungkin kita sholat subuh, asar, maghrib, dan isya. Sama seperti beliau sholat. Tapi beda salatnya beliau dengan kita. Karena beliau salat menghadap Allah. Dengan hati, Pak. Tetapi kita, Allahu Akbar. Kata Pak Ketua Yayasan, Allahu Akbar. Ya apa sih ku yayasan gak rambung-rambung perkara nih.
Ini yang membedakan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah menjadi sebaik-baik makhluk karena hatinya paling baik. Ketika bulan pernah terbelah, Rasulullah hatinya pernah dibelah oleh malaikat untuk disucikan. Tidak ada lagi di sana dunia ini. Maka kalau bisa saya kiaskan ya, kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa sih arti dari dunia hasanah dan akhirat hasanah ini? Coba kita jujur saja ketika kita berdoa itu apa yang terbayang di benak kita. Ya Allah, mudah-mudahan di dunia ini baik. Saya mau tanya ini, baik itu yang kayak apa kalau yang dimaksud dunia ini? Ada yang berani jawab enggak? Yang sukses, semua punya apa? Makanya kita tidak pernah terkabul doanya karena kita sendiri tidak tahu apa yang kita minta. Wa fil akhirati hasanah, baik di akhirat maksudnya apa? Jadi kita sering melantunkan doa dan kita tidak paham apa yang kita minta. Ini ada cerita kecil ini, ada seorang setelah nikah, pada waktu nikah, dinikahkan oleh Mudin kalau zaman kina niku. Delalah Mudin niku mengambil doa salah pilih. Mudin niku lak ngurmati nganten, ngurmati jenazah. Begitu selesai nikah, qabiltu nikah wa tasbih bi mahdil madkur halan, Mudin itu Allahumma ighfir lahumma warhamhumma. Akhirnya niki saking kantor Mudin niki balik desa pulang niki ngliwati rel sepur sing mboten ten palange. Tabrak sepur, Pak. Mergo Allah maghfir lahumma warhamhumma wa'afihima wa wasi' lahumma nawir qabrahumma. Kita sering berdoa dan kita tidak paham apa yang kita mohon. Coba kita ambil yang sederhana saja. Maknanya dunia hasanah itu akal. Akhirat hasanah hati. Kalau akal kita sehat dan hati kita benar bersih, waqina adzabannar, kita akan selamat dari api neraka. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Artinya sehat dohiran wa batinan itu akal dan hati kita. Maaf ini kalau boleh saya agak sedikit rada kurang ajar. Dimanapun tempat ini, kita hanya melihat orang-orang yang tidak sehat akal dan hati. Maka dunia tidak akan pernah berhenti menjadi masalah dalam kehidupan ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Janji Allah apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini semua beriman, bertakwa, takut terhadap Allah, maka Allah berjanji la fatahna alaihim barakatim minas, akan mencurahkan berkah dari langit, menumbuhkan berkah dari bumi ini. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita alami sekarang, ini akibat kita sendiri sebenarnya. Karena kita sering mendustakan Allah. Tidak percaya
Allah sudah sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menanggung semua rezeki. Tapi kita sering tidak percaya kan? Sesuk mangan opo? Sesuk terus piye? Bukankah Tuhan masih ada? Barangkali kita yang tidak ada. Kenapa kita takut atas sesuatu yang Allah sudah sampaikan bahwa benar-benar ini? Makanya tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah adalah menjadi contoh besar kita. Untuk menilai kita baik apa tidak, kita beriman apa belum, kita sudah ning sewu genah ora niku Rasulullah. Rasulullah dan hanya Rasulullah. Semua hanya Rasulullah. Kalau kita misalkan ada orang baik di antara kita, mungkin menjadi contoh sebagian kebaikan saja, bukan semua kebaikan. Tetapi Rasulullah menjadi semua. Uswatun hasanah. Maka tidak ada lagi yang harus kita ikuti dalam hidup ini. Momong ati, momong akal, momong urip, momong bojo, momong anak, momong wong tua, kejawi namung Kanjeng Nabi. Rasulullah ditempa begitu lama sejak beliau masih ada di kandungan, ditinggal oleh ramanipun. Sebelum balik ditinggal oleh ibu nipun. Dimomong kali mbah, dimomong kali paman. Dan menjadi terasing di antara semua yang kula matur sepantaran. Karena di Arab itu anak kalau sudah yatim apalagi ditambahi piatu niki sangat sangat rendah diri, sangat tidak mboten dikancani. Milo bengoke Sayyidah Halimah nalikane ngularin Kanjeng Nabi tasik yuswa alit nembe kembal kali rencang-rencang wa gharibah. Oh bocah sing terasing. Dijawab oleh malaikat, ya Muhammad ma anta bi gharib. Engkau bukanlah orang yang asing. Mila nikilah akhirnya menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham sekali tentang apa itu dunia. Sehingga antara hati hidup ini kali dunia niku ada jarak. Mboten kados kula. Awake dhewe niki ati kalau dunia niki dilem pisan karo apa iku apa itu. Sehingga ketika dunia ini harus dilepaskan, ini rasanya contohnya gampil. Ketika kita ada di perempatan jalan dan ada orang minta-minta dan kita lihat ini orang miskin. Di saku kita ada lembaran merah itu, ada lembaran biru itu, ada lembaran yang abu-abu itu. Kita milih yang mana? Abu-abu. Dan yang lusuh itu. Karena kita ini nilai dunia masih begitu melekat erat dengan diri kita. Maka sedekah yang dihargai oleh Allah, wa atal mala ala hubbi,
memberikan harta kekayaan kepada orang membantu, tetapi ala hubbihi, yang kira-kira masih merasa iman kita itu. Jadi kalau kita sedekah 2.000, mungkin tidak dapat pahala itu. Itu sama nilainya kalau kita kasih orang nasi mambu, udah basi itu. Ini karena memang. Maka Rasulullah dalam doanya apa? Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wa khsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ini saya artikan salah satunya menurut tafsir. Ya Allah, hidupkanlah aku. Tidak begitu nek corot bahasanya Indonesia kantil itu apa? Orang ngerti itu. Ya Allah Gusti kula nyuwun mugi-mugi gesang kula niki mboten kantil kali donya. Sehingga ketika dunia harus pergi, silakan. Mau orang tua, mau anak, mau istri, mau suami, silakan. Memang gue pikirin. Tetapi ini mboten bahaya ini. Direwangi duit 100 rupiah niki rebutan lahan parkir mateni menjahit tiang. Karena begitu kuatnya hati ini niki le ngerengkuh dunia ini. Waktu saya tinggal 5 menit ini. Wa tawaffani miskina, ya Allah kula nyuwun binjing pecah. Mboten getun kali donya. Jenengan nek umpamane sakit ngeten sing diimuti napa? Duh ya Allah Gusti, bojo kula isih ayu, bojo kula isih bagus. Kula nyuwun panjang umur Gusti. Saya pernah pada saat tahun 95 ada di Mekah dan di depan Ka'bah. Ada teman serombongan saya berdoa coro Jawa. Ya Allah Gusti, kula nyuwun paring ana panjang umur, bojo kula tasih enek, anak kula sing alit-alit. Kula niku malahan guyu kula mundur. Iki ono tekan kene kok ijek kelingan bojo. Lek kelingan Gusti Allah njur kapan? Wis tekan Ka'bah lho. Ijek kelingan bojone anake. Ya opo rek wong iku. Wahsurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan ya Allah aku ini di tengah-tengah orang-orang miskin di mahsyar. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak bahasane kula mohon ora kepencut karo dunya. Ada nggih wonten dugi nggih mboten bungan, nek harus pergi juga silakan. Kula piyambak niki pun latihan. Kau umpama kira-kira bojo kula niku pamit kali kula, Pak, aku meh lunga mulih ngene wong tuwa. Aku meh njaluk pegat. Kapan tak sangoni ngene. Inilah kita harus latih ini. Sehingga kita ketika bermunajat kepada Allah pada doa iftitah tadi yang disampaikan oleh beliau Ketua Yayasan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niki saestu. Nek urung iso ngene nun sewu. Rada kasar matur kula. Dobol. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati niki malaikat ini nguri ngapusi. Kula nyuwun mawon datang ke Allah, mugi-mugi Yayasan Sultan Agung ini akan memberikan pencerahan terhadap umat khususnya di Jawa Tengah agar selalu benar-benar niki dan hati.
Nggih. Wong niku nek atine apik sekalipun beberapa tahun dia tenggelam dalam dunia hitam, nek pancen niate atine niku sae, satu saat nanti dia akan baik. Dia akan meninggalkan semua. Ning nek ati niki mboten sae, nyantri awet cilik. Aliba lepata aba pataba apa mempatama tapata mim dumamu matamu. Nanti diulang sholat, diulang ning pondok pesantren, apal alfiyah, apal Quran, kata sing tinggi-tinggi niki. Tapi dasar hati ini mboten saya. Dia akan berakhir dengan gelap. Seperti Indonesia. Gelap. Dari BEM. Kula pamit piyambak niki sebenarnya risih kula. Matur ngeten di sini. Kalau wau dipun ambeaken dinding panjenengan pun penata cara napa Pak Ketua Yayasan Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji. Ya Allah. Nun sewu niki rada nyebel tema ini, kalau saya boleh bicara ya, bahwa kegelapan dunia ini diterangi oleh bulan purnama ketika malam, ketika ada masalah masih ada bulan purnama, diterangi oleh matahari ketika siang, dan memang masyarakat ini dalam kesibukan dan pekerjaan. Yang menjadi matahari dunia dan menjadi matahari dan bulan hati, roh, jiwa ini apa? Kalau rumiyin Kanjeng Nabi lah, mungkin setelah Kanjeng Nabi sahabat. Tapi kalau sekarang siapa? Ingin dikatakan al-ulama surujul ummah. Ulama lah yang menjadi cahaya untuk umat ini, menerangi umat ini, menerangi hati ini. Tapi ternyata apa? Ulama kita tidak terhitung. Tiap tahun kita melihat wisudawan dari pondok-pondok pesantren yang sudah hatam Al-Quran, hatam Alfiyah, baca kitab ini, kitab itu. Dan bahkan saking banyaknya ulama ngantek dibentuk organisasi Majelis Ulama Indo. Tapi negara kenapa masih gelap? Dan kita masih dalam keadaan bingung. Tiap bangun pagi, tiap bangun tidur, sampai tidur lagi. Mboten nenten sing dipikir mengurusan bingung, mawon ngurusi donya ya napa niki urip kok kaya ngene dan lain sebagainya. Kenapa yang kita lihat tidak ada lagi umat yang merasa bahagia dalam meneliti kehidupan dalam beriman ini? Artinya apa? Lampune wonten Pak, mung boten murup. Bolamnya ada ning pedot, listriknya ndak nyambung. Banyak sekali ulama kita sekarang ini hatinya sudah tidak nyambung lagi dengan apa yang saya tadi sampaikan di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama gawene geger, gak mendamaikan umat, gak mendinginkan suasana, malah kadang-kadang melok nyumet mercon niku duar. Inilah potret kita sebenarnya yang kita harus prihatin. Nah, kalau situasi sudah seperti ini, ya alaika binafsik, dandani awakmu dewek. Insya Allah. Di luar sudah tidak ada lagi payung. Di luar sudah tidak ada lagi tenda untuk bernaung dari hujan dan panas teriknya matahari. Sudah masuk rumah. Insya Allah berkah Allahumma. Ya Allah,
limpahkan rahmat dan berkah-Mu pada Yayasan Sultan Agung ini. Ya Allah, limpahkan petunjuk dan pertolongan-Mu atas Yayasan Sultan Agung ini, sehingga Sultan Agung ini akan menjadi wadah sirot jalan menuju naungan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan semua mulai dari pucuk pimpinan sampai karyawan, Kau berikan sehat panjang umur dan menjadikan apapun yang dilakukan di Yayasan Sultan Agung menjadi amal salihah. Agar dalam kehidupan ini betapapun gelap, betapapun banyak masalah, bahkan betapapun hancurnya semua yang ada di luar, tetapi hati ini masih satu dalam iman kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hadha du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي وعذاب الآخرة. Kita hanya bisa mengandalkan satu, di mana sudah tidak ada jalan lagi kecuali satu ini. Apa itu? Berusaha dengan sekuat tenaga dan tidak pernah berhenti dan tidak merasa lelah untuk selalu dekat dengan Rasulullah.
inilah satu-satunya jalan. Maka disebut oleh sebagian ulama as-salawat syaikhuman la syaikholah. Salawat adalah satu-satunya guru ketika orang ini belum menemukan seorang guru yang baik. Ketika banyak harapan dipanjatkan, kita harus juga iringkan selawat, karena selawat tentu akan diterima di sisi Allah. Saya mohon untuk Yayasan Sultan Agung ini selalu bersolawat. Ketika kita selalu ada di hati ini, benar-benar mencintai Rasulullah, maka Allah pun akan mencintai kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya mestinya pengen cerita panjang soal salawat ini. Akan menjadi pilihan satu-satunya di alam, apalagi situasi seperti zaman akhir ini. Tapi mungkin lain waktu. Saya akan cerita. Saya pernah melihat seseorang. Saya cerita pernah saya mengalami. Insya Allah kalau saya diundang lagi, saya betul dia. Makin ini betul yang dalam pun kita ada nih. Pindah apa yang saya sampaikan pertama, kesimpulannya sebelum kita membangun rumah tangga, membangun dusun, membangun kampung, membangun wilayah, membangun daerah, membangun negara, kita harus membangun hati ini. Mungkin negeri ini akan indah, mungkin negeri ini akan berlapis emas, mungkin gedung pencakar langit akan ditetes berlian. Tidak ada yang bermanfaat kalau hati ini tetap busuk. Kota Iram disebutkan dalam sejarah. Kota Iram dibangun dengan gedung yang megah, dilapis emas, bahkan batu kerikilnya mutiara, intan, jabarjut. Ketika seorang raja yang busuk ini sudah selesai membangun 300 tahun kalau tidak salah, mau menempati, Allah dibeles kini kita bumi, beles sampai sekarang tidak muncul lagi. Betapapun indahnya negeri ini dibangun dengan biaya yang mahal, dengan keringat yang bercucuran, tetapi kalau manusianya, terutama pemimpin ini hatinya busuk semua, negeri tidak akan bermanfaat. Dan justru akan menjerumuskan kita ke jurang neraka. Betapapun kita hidup berumah tangga, digubuk, reot, tetapi hati kita masih baik, insya Allah surga. Niki ulangan Umay Rama. Biar rumah gubuk asal. Apal tagak modern. Biar rumah gubuk asal sama cinta. Enten le omah-omah niku sembarang wonten. Rekeninge yo kebak.
Tapi gue awet esuk ngene bengi. Neraka. Yang kedua, akal ini dominan ngurusi urusan dunia. Hati nikilah sing dominan ngurusi urusan akhirat. Fungsi niki yang diwalik. Kesanipun saged sae. Mungkin dunia ono sing dibelokne hati tapi mboten dominan. Mungkin akhirat pun juga memerlukan akal tetapi tidak dominan. Insya Allah. Yang ketiga, dalam membangun hati, dalam membangun negeri, di dalam membangun dunia ini, hanya satu yang harus kita mulai, membangun hati. Ketika hati ini terbangun dengan kokoh dan megah dalam iman, dalam pondasi yang kuat, insya Allah Islam akan terbangun. Rasulullah mengatakan dalam hatinya, kalau tidak salah, bunyal Islam ala khamsin, Islam terbangun di atas 5 pondasi, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini pondasi, ini harus kuat. Kalau ini tidak kuat, bangunan yang di atasnya akan runtuh. Ketika pondasi ini yang kita lihat sekarang ini tidak kuat, akeh masjid sing apik dibangun ning salate rano sing baik. Allahu akbar. Ketoke apik, Pak. Masjide apik, Pak. Ning atine sami mawon mblayang sik ning omah. Kemu aku ninggal kolak sik setengah piring atau dijikuk karo ragile. Kemu ono bintang urung tak tutupi tutute golek kucing. Ngerti-ngerti waladhdallin amin. Ini ketika salat ini belum bagus, puasa pun juga seperti itu, zakat seperti itu, syahadat iman juga seperti itu. Maka apapun yang terbangun di atasnya akan runtuh tidak lama waktu. Apa Islam yang terbangun? Rasulullah mengatakan liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah liutammima makarimal, membangun Islam dalam balutan akhlakul karimah ini. Orang sekarang ini sholat, puasa, zakat, haji, akhlaknya bajingan, Pak. Ora sing kuplukan, ora sing katrokan, ora sing kokokan, ora sing kaletan, ora sing wiridan, ora sing nyanyi. Waduh ae, Pak. Waduh iki watak kula asli metu gini-gini. Nun sewu bagi alim ini. Beliau ini orang yang membimbing saya. Alhamdulillah. Beliau mudah-mudahan panjang umurnya. Pun, alhamdulillah. Niki poso, jadi ora semangono transit di ruang makan ya. Zaman saiki, zaman sahabat, Masya Allah. Kalau kita mengatakan pada saat era seperti ini, masih ada orang berjuang. Sedih saya. Ada sahabat namanya Dohak. Beliau ini dihalang-halangi oleh teman, oleh sekampungnya untuk segera ke Madinah, nusul kali Kanjeng Nabi hijrah. Pada satu malam, beliau ada di gerbang kota Mekah menuju Madinah. Naik kuda. Ternyata niku nggih mikir-mikir, wis gak ana wong do turu kabeh. Aku tak mangkat saiki ben gak konangan. Ternyata begitu keluar dari gerbang, wonten sing ngonangi. Woi, Rindai.
Ini ndak api-api Anda. Wis kono omahku apa-apa POKB aku dirilani aku tak mangkat ning Madinah aku nusul karo Kanjeng Nabi kekasih. Ya wis, tapi jaramu sing mbok tumpak yo tinggal yo. Iya wis. Niki berjalan dari Mekah sampai Madinah jalan kaki. Bayangkan kalau sekarang ini kalau kumpul jenengan nanti umroh nanti haji. Mekah Madinah kira-kira 500 km. Dan waktu itu belum terbangun jalan tol seperti sekarang. Masih naik gunung, turun jurang. Hanya untuk apa? Untuk menemui seorang kekasih namanya Rasulullah. Sehingga apa? Ketika beliau ini sudah sampai di Madinah, dia paling menderek ke Kanjeng Nabi perang. Dan beliau ini membunuh musuh dan terbunuh oleh musuh. Ketika mau dimasukkan ke kubur, Rasulullah, aku dewe sing tak lebok ning kubur. Apa doa Rasulullah waktu itu? Ya Allah, aku mencintai orang ini. Ya Allah, orang ini mencintai aku dan aku mencintai orang ini. Mudah-mudahan engkau mencintai orang ini. Lalu diletakkan di lahat sebagai syahid. Begitu Rasulullah, begitu Rasulullah, begitu Rasulullah. Begitu sahabat mencintai Rasulullah dalam perjuangan membela Islam. Kehilangan semua yang ada. Direlakan semua. Untuk apa? Untuk Allah. Inilah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti ini. Merelakan semua. Untuk karena Allah. Karena mencintai Allah. Dan akhirnya dicintai oleh Allah. Orang sekarang berjuang. Berjuang. Ya mudah-mudahan dengan segenap kemampuan yang masih tersisa dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan belas kasih-Nya, rahmah kepada kita. Sehingga betapapun kita sempoyongan, kurang sini, kurang di sana, Allah memberikan ampunan. Apalagi di bulan yang penuh ampunan, Ramadan. Allahumma matur nuwun sangat nyun pangapunten salugut kolang kaling pinurosok srosak blet-bleting salah. Wonten kirang lepat nyun pangapunten ingkang kathah. Mugi wonten kinobetah manfaatipun. Selamat berpuasa. Muga-muga dados serono anggenipun manah niki caket kalih Allah dan siap untuk menjadi pejuang yang diridhoi oleh Allah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah suwun Kyai nasihatipun. Nggih. Ini maknanya tidak ada tanya jawab, mohon maaf. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dapat disimpulkan bahwa petuah beliau ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus istiqomah untuk menjaga hati kita, karena iman ini sebagai paradigma, sebagai kekuatan awal sebelum kita melangkah lebih jauh.
Baik, mari kita tutup. Saya belum menyimpulkan sih. Dengan bacaan alhamdulillah dan doa majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.